Saat mobil Indria memasuki pintu gerbang, pada saat itu juga ada Firman sudah menunggu sambil tersenyum manis. Apaan sih senyum-senyum begitu? Batin Yongki kesal. Yongki memang sengaja menutup kaca jendela. Dari luar pasti Firman mengira jika Indria datang seorang diri sebab memang tidak terlihat. Indria, jadi setiap pagi kalian selalu seperti ini, ucap Yongki kesal. Hanya sebatas menyapa saja, apa yang salah? Tanya Indria heran. Tapi kamu istriku. Mana pantas dia menunggu kamu di sini? Sergah Yongki. Mungkin hanya kebetulan. Dan kamu suamiku. Mana pantas kamu memiliki banyak kekasih? Aku keluar dulu. Assalamualaikum. Balas Indria langsung keluar dari mobil. Indria tidak habis pikir. Suaminya itu kadang bisa melambungkan hatinya ke awan tetapi dalam sekejap juga bisa menjatuhkan alias nyungsep ke selokan. Assalamualaikum. Tumben Pak Firman baru datang. Sapa Indria. Waalaikumsalam. Tadi ada urusan di sekolah Zahra. Mari kita ke kantor bersama. Ajak Firman ramah sambil melirik ke mobil Indria sebab tidak diparkirkan. Iya. Jawab Indria. Yongki semakin kesal. Karena Indria dan Firman yang jalan bersama. Dia pun langsung keluar dan menyusul sang istri. Indria. Panggil Yongki dengan wajah agak kikuk. Indria menoleh ke belakang. Dan kaget jika suaminya mau keluar dari mobil. Dia sempat mengira jika tadi sepanjang perjalanan suaminya itu menutup rapat kaca jendela, agar tidak diketahui oleh orang lain soal kebersamaan mereka. Ada apa mas? Petik 2. Biarkan Firman berangkat duluan saja. Aku mau bicara sesuatu padamu penting. Jawab Yongki. Indria menoleh ke Firman. Dan lelaki yang lebih dewasa dari suaminya itu langsung menunduk dan pergi. Ada apa mas? Aku sedang terburu-buru. Tanya Indria penasaran. Nanti siang kita ke rumah Abah dan Umi. Jawab Yongki. Kalau ini kan sudah kita bicarakan kemarin. Aku pergi duluan. Setelah Indria kesal merasa dikerjai. Tunggu, pekik Yongki. Ada apa lagi? Tanya Indria kesal. Kamu lupa memakai kacamata. Balas Yongki. Indria ternganga. Dia menghiraukan suaminya yang aneh dan segera berjalan lebih cepat agar tidak terlambat. Dia ini kenapa sih? Membuang waktuku saja. Gumam Indria. Yongki terus menatap sang istri. Dia baru ngeh jika ternyata istrinya memiliki bodi yang bagus dari belakang. Meski memakai gamis yang panjang dan juga jilbab panjang, tetapi tetap saja anggun dan mempesona dari belakang. Dulu aku terlalu meninggikan penampilan seksi Sinta. Tetapi siapa sangka jika istriku memiliki aura dan juga pesona tanpa memamerkan tubuh dan wajahnya. Apakah yang dikatakan oleh Miftah itu benar? Batin Yongki. Begitu Indria sudah tidak terlihat barulah Yongki masuk ke mobil dan pergi. Tetapi di tengah perjalanan dia mendapat telepon dari Sinta dan meminta dia untuk menyusulnya. Di salon, kenapa minta disusulkan, sudah punya mobil? Mobilnya aku servis di bengkel. Buruan kemari, aku sudah keburu lapar. Yongki akhirnya memutar arah dan menuju ke salon langganan Sinta. Kemudian Sinta keluar dari pintu salon. Sangat cantik dan begitu seksi karena habis perawatan. Yongki tersenyum senang. Rasanya memang sulit jika harus melepaskan Sinta yang sudah lama bersamanya. Cantik tidak? Goda Sinta. Iya cantik. Jawab Yongki tersipu. Kok bawa mobil istrimu? Tanya Sinta agak kesal. Tidak apa-apa. Yuk buruan kita sarapan. Aku lapar sekali kalau belum makan nasi. Sela Yongki. Kamu tidak tanya gitu kenapa hari ini aku perawatan cantik? Gumam Sinta penuh harap. Memangnya kenapa? Bukannya setiap saat kamu selalu cantik? Tanya Yongki kurang peka. Nah kan, kamu lupa deh. Malam ini aku ulang tahun. Pokoknya harus lamar aku. Jawab Sinta cemberut. Oh iya. Mana mungkin aku lupa. Balas Yongki. Setelah sampai di restoran Yongki merasa kurang begitu berselera. Dia terbiasa memakan masakan sang istri. Kenapa malah bengong? Katanya tadi lapar. Tanya Sinta. Ah iya. Jawab Yongki mulai memakan. Kamu sudah menyiapkan kejutan apa untukku? Aku mau yang so sweet seperti teman-teman yang lain. Pinta Sinta manja. Iya. Tenang saja. Jawab Yongki. Yongki bukannya merasa senang tetapi malah frustasi. Dia segera menghabiskan makanannya dan mengantarkan Sinta pulang dengan alasan ada pekerjaan penting.
Tetapi Yongki bukannya ke konter pusat miliknya melainkan ke tempat kerja Miftah. Hei, ada apa kemari? Sapa Miftah. Ada hal penting yang mau aku tanyakan padamu, jawab Yongki. Sudah aku duga, pasti kamu kemari akan menyalahkan aku kan? Tapi aku sudah punya bukti. Sela Miftah yang mengira kedatangan Yongki untuk marah akan pernikahan dia dan Indria yang bocor. Bukti apa? Tanya Yongki tak paham. Miftah segera memberikan video di mana Yongki mabuk dan bercerita soal pernikahan dan istrinya. Tetapi Yongki sama sekali tidak panik. Bukan itu. Sela Yongki yang sudah tahu sebab tadi pagi teman-temannya bom cat tetapi diabaikan. Terus apa? Tanya Miftah penasaran. Malam ini Sinta ulang tahun dan meminta aku untuk melamar. Awalnya aku menyetujui karena dialah istri idaman aku. Tetapi semakin lama aku semakin merasa ragu. Tetapi di sisi lain aku juga tidak cinta dengan Indria. Aku hanya tengah bingung harus bagaimana, keluh Yongki. Serius kalau kamu tidak cinta Indria? Tanya Miftah. Bagaimana aku bisa cinta jika aku tidak melihat wajahnya? Pekik Yongki. Yong, dengarkan aku. Aku rasa kamu belum mengerti arti cinta. Cinta dan kagum itu hampir sama, tetapi beda. Cinta adalah rasa nyaman di mana kamu selalu ingin dekat dengan dia. Tidak ingin jauh darinya, selalu merindukan dan ingin menjaganya. Dari yang aku lihat perasaan kamu pada Sinta hanya sebatas mengagumi kecantikan dia, dan egomu yang selalu ingin terbaik itulah yang tidak rela melepaskan Sinta, karena memang Sinta adalah wanita cantik di atas rata-rata. Petik 2. Yongki terdiam, masih mencoba meresapi setiap ucapan sahabat kepercayaannya. Entahlah, aku sungguh tidak tahu dengan isi hatiku. Aku tidak bisa melepas Sinta tetapi aku juga tidak mau membuat Indria bersedih. Aku tidak bisa kehilangan keduanya. Gumam Yongki dalam tekanan batin yang begitu besar. Alasan kamu tidak mau kehilangan Sinta karena apa? Tanya Miftah serius. Ya karena dia cantik. Jawab Yongki jujur. Jadi kalau ada yang lebih cantik dari Sinta, apakah kamu rela melepaskan dia? Tanya Miftah memastikan. Yongki berpikir dan mengangguk pelan. Sedangkan alasan kamu tidak mencintai Indria kenapa? Karena ya aku takut dia tidak cantik. Jawab Yongki. Terus kenapa tidak kamu buang saja Indria? Awalnya aku takut jika mengecewakan Abah dan Umi. Tetapi lama-kelamaan setelah aku mengenalnya jadi terbiasa dan aku tidak bisa kehilangan Indria. Dia memiliki sikap keibuan yang memberikan rasa nyaman. Dia sangat pandai merawat aku. Masakan dan pijatannya membuat candu. Terlepas dari bagaimana wajahnya dia memang sangat cocok jadi istri dan ibu yang baik sih untuk anak-anak, jawab Yongki. Nah kan, dari situ sudah bisa ditebak jika kamu mencintai Indria. Itulah cinta yang sesungguhnya di mana kamu merasa nyaman padanya padahal belum melihat wajahnya. Dan satu lagi, saat kamu bersama Indria kamu selalu cemburu jika ada lelaki yang dekat dengannya kan. Bahkan hanya mengobrol denganku saja kamu resah, terang Miftah. Lalu aku harus bagaimana? Petik 2. Hilangkan egomu. Untuk apa kamu mempertahankan Sinta jika kamu tidak nyaman? Yah, kalau memang kamu tidak bisa lebih baik relakan Indria untuk bahagia bersama orang lain. Aku sangat menyukai karakter dia yang kuat, memiliki karisma besar dan aura wibawa, ucap Miftah serius. Kau minta aku hajar, pekik Yongki melotot. Nah kan, begini saja kamu sudah cemburu. Nih aku kasih lihat video yang semalam direkam oleh anak-anak. Istrimu sangat cerdas sekali sampai Sinta yang terkenal barbar tidak bisa berkutik. Sela Miftah. Yongki melihat video adu mulut antara Sinta dan Indria semalam. Entah kenapa Yongki begitu bangga istrinya yang sangat keren. Tanpa sadar Yongki tersenyum. Bagaimana? Indria itu hebat loh. Pokoknya kamu beruntung memiliki dia. Duh kenapa kamu ini bisa bodoh sekali sih? Umpat Miftah ikutan kesal. Indria memang memiliki banyak kelebihan. Dia juga hafal Al-Quran. Ucap Yongki. Parah. Kamu benar-benar parah. Sudah memiliki bidadari surga malah begini. Sekarang aku beritahu lagi ya. Sinta jika kehilangan kecantikan dia tidak ada lagi yang bisa dibanggakan. Dia matre. Suka kemewahan tapi tidak punya prestasi. Sombong. Dan kalau jadi istri dia tidak akan bisa menjaga atau merawatmu. Dugaanku sih kalau kamu menikah dengan Sinta paling hanya dijadikan sapi perah. Dianya malah pesta dan foya-foya.
Belum lagi tidak akan cocok dengan kedua orang tuamu. Itu sudah pasti. Petik 2. Yongki merenung. Memang apa yang dikatakan Miftah barusan benar. Berbanding terbalik dengan Indria yang bisa membuat kedua orang tuanya bahagia. Dan satu lagi, Sinta sangat cantik karena dia selalu perawatan mahal dan apa-apa serba mewah. Mungkin jika wanita lain termasuk Indria diberi fasilitas seperti itu bisa jadi malah lebih cantik dari Sinta. Aku bicara gini bukan karena apa-apa. Tetapi ingatlah jika kecantikan itu tidak abadi. Aku sendiri begitu melihat Indria aku juga ingin mencari istri yang seperti dia. Mungkin akan jarang ditemukan sama persis tapi setidaknya yang baik. Timpal Miftah. Tapi, aku setiap kali mau berbicara yang baik pada Indria selalu sulit dan ujung-ujungnya kami bertengkar. Keluh Yongki. Aku sangat tahu kamu yang gengsian ini. Tetapi jika tidak dirubah kamu sendiri yang kelak akan menyesal. Sudah ya kita ngobrol lain kali. Aku mau ada urusan penting. Tapi saran terakhir kali. Kamu jangan lamar Sinta dulu. Karena kamu sendiri tidak yakin dengan pilihanmu. Bujuk Miftah. Yongki segera pergi. Sepanjang perjalanan dia terus merenung. Mungkin sebaiknya aku minta maaf pada Indria. Dan malam ini aku membatalkan untuk melamar Sinta. Gumam Yongki memikirkan cara bagaimana untuk meminta maaf.